Audio Jungle. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwidi Astuti. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, video kali ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu dasar-dasar komputasi, dengan dosen pengampu Bapak Asep Saifullah, SPD MSI. Selamat menonton! Oke, jadi video ini adalah rangkuman dari jurnal yang berjudul Efektivitas Penjarangan Sosial dalam Penyebaran Migrasi COVID-19 dengan Pemodelan Analisis, karya dari George J. Milne dan Simon C. Yang pertama ada latar belakang. Terdapat 3 poin utama dari latar belakang. Yang pertama, novel coronavirus atau COVID-19 sudah diklasifikasikan oleh WHO sebagai pandemi karena penularannya atau penyebarannya telah hampir ke seluruh negara di dunia. Kemampuan negara untuk menampung dan mengendalikan penularan menjadi sangat penting karena belum ditemukan vaksinnya. George dan Simon mengevaluasi serangkaian tindakan jarak sosial untuk menentukan strategi mana yang paling efektif dalam mengurangi puncak tingkat infeksi harian dan tekanan konsekuensial pada sistem perawatan kesehatan. Oke, yang selanjutnya adalah metode. Ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama itu menggunakan data transmisi COVID-19 dari sumber wabah di Provinsi Hubei, China. Yang kedua, George dan Simon mengadaptasi model simulasi berdasarkan individu yang telah mapan atau yang berkecukupan dalam segi ekonomi di kota Newcastle, Australia, sebanyak 273.409 orang. Dari data yang dihasilkan dapat diketahui laju pertumbuhan dalam kasus, besarnya puncak pandemi, dan waktu yang diperlukan untuk wabah ini berakhir. Yang selanjutnya adalah pendahuluan. Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan di mana penularan antar individu terjadi terutama melalui tetesan aerosol. Nah, aerosol itu apa sih? Aerosol adalah partikel cair atau padat yang sangat kecil sehingga dapat melayang di udara. Langkah-langkah jarak sosial bertujuan untuk mencegah penularan virus dari orang ke orang dengan meminimalkan kontak. Nah, fokus dari penelitian ini adalah pada langkah-langkah untuk mengurangi penularan virus dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah penjarangan sosial. Ada 4 langkah yang dilakukan untuk melakukan penjarangan sosial. Yang pertama, penutupan sekolah, penutupan tempat kerja atau bekerja dari rumah, isolasi kasus, dan mengurangi kontak sosial di seluruh masyarakat. Tujuan dari penjarangan sosial dalam situasi seperti ini adalah untuk memperlambat penularan dan mengurangi tingkat pertumbuhan dalam jumlah kasus. Oke, yang selanjutnya adalah hasil. Dapat dilihat ini adalah grafik dari penyebaran kasus coronavirus, yang dimana yang warna biru muda adalah tanpa penjarangan sosial, yang biru tua adalah tidak melakukan kontak sosial sebanyak 30% dan bekerja dari rumah sebanyak 50% setelah 6 minggu. Dan yang warna oranye adalah tidak melakukan kontak sosial sebanyak 30% dan bekerja dari rumah sebanyak 50% setelah 8 minggu. Dan yang warna abu-abu tidak melakukan kontak sosial sebanyak 70% dan bekerja dari rumah sebanyak 90% setelah 6 minggu. Data yang terakhir, warna kuning, tidak melakukan kontak sosial sebanyak 70% dan bekerja dari rumah sebanyak 90% setelah 8 minggu.
Semakin tinggi kurva, maka akan semakin banyak korban yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan dan dapat menyebabkan tingginya angka kematian. Maka sebaliknya, semakin melandainya kurva, maka akan semakin banyak korban yang mendapatkan fasilitas kesehatan dan dapat menyebabkan rendahnya angka kematian. Nah, dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa penjarangan sosial terbukti efektif untuk mengurangi puncak tingkat infeksi dan tekanan konsekuensial pada sistem perawatan kesehatan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!